Oke, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo Mbak Ismita, terdengar dengan jelas. Oke, suara saya apakah terdengar jelas, Mas Daniel? Terdengar dengan jelas, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang para rekan Kaizen Talk. Apa kabar nih semuanya teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Di sini kalau boleh tahu teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini ada dari kota mana aja nih? Biar kita bisa dicantumkan di kolom chat Zoom-nya, biar kita bisa sambil berkenalan nih, biar Mas Daniel juga tahu, oh ternyata ada dari Sabang sampai Merauke. Oke, ada dari Kendari ternyata Mas. Wow, ada dari Kendari, ada dari Bandung, ada dari Depok. Bandung nih jangan temannya Mas Daniel nih. Mas Daniel juga domisili di Bandung. Ambon, Mbak Teresia dari Ambon. Ada dari Sukabumi, Mbak Etis Setiawati. Halo Mbak Etis. Aduh, aku minggu kemarin habis glamping ke Sukabumi, menjauhkan diri dari keramaian biar gak stres. Kepri, Mas Dedi Kurniadi dari Kepulauan Riau, ya Kepri ya. Makassar, oh Ulfira Ashari. Aduh, aku kenal banget nih sama Ulfira Ashari nih. Aduh, ada Jakarta Pusat. Mbak Mumtaz Handicraft, aku kenal Mbak Mumtaz, pesertaku dulu di Women Wheel. Asli Mas Daniel tahu nih ya, paling hafal banget kalau kita bilang Women Wheel nih ya. Oke, ada dari Jakarta Barat. Oke, semoga semua teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat walafiat ya. Dan memasuki rangkaian acara pada hari ini, saya Ismita Saputri mendapatkan kehormatan untuk menjadi host dan moderator dalam Kaizen Talk dengan tema punya tim produktif lewat reward atau punishment. Ayo loh. Untuk itu izinkan saya menyambut dan menyapa terlebih dahulu. Di sini sudah hadir yang saya hormati. Oh, hormat banget nih saya. Narasumber kece kita pada hari ini ada Kak Daniel John Mandagi. Halo, selamat pagi Kak Daniel. Halo, pagi Mbak Ismita. Semoga sehat selalu ya Kak Daniel ya. Iya dong, harus. Seneng banget hari ini banyak sekali peserta di Kaizen Talk ya. Ini perdana loh saya di Kaizen Talk. Harus teman-teman ajakin teman-teman yang lain karena ini pasti seru banget ya. Oke Mas Daniel, nanti kita lanjutkan lagi chit-chatnya. Saya mau sapa-sapa lagi yang saya hormati juga para peserta, para rekan Kaizen Talk yang sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bersama-sama sharing bersama Kak Daniel John Mandagi. Semoga semua teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini sehat walafiat seperti Kak Daniel nih, udah cerah banget ya, yang selalu ganteng tentunya. Oke, baik. Rekan Kaizen yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti kita pada hari ini, saya akan menyebutkan dulu tata tertib terlebih dahulu ya, agar acara kita di pagi hari ini, enggak sebenarnya udah siang ya, karena udah agak gerah hamba ya, bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan tentunya untuk tata tertibnya sebenarnya cuman teman-teman duduk anteng, mendengarkan dari Kak Daniel sampai selesai karena kita hanya ada waktu 1 jam, sekitar 1 jam berbagi bersama Kak Daniel. Kemudian buat teman-teman yang ingin langsung bertanya, boleh banget langsung dicantumkan di kolom chat Zoom-nya untuk pertanyaannya biar Mas Daniel bisa sambil jalan sambil menjawab pertanyaannya Mas Daniel ya. Dan buat yang berkesempatan nantinya juga bisa banget untuk raise hand untuk bisa langsung berinteraksi bersama Kak Daniel ya. Nih kesempatan ini nih langka, soalnya saya aja pas masih zaman kerja bersama Mas Daniel susah sekali bisa satu panggung sama beliau, dan alhamdulillah ya sekarang bisa satu panggung dengan Mas Daniel. Oke, dan juga saya mau informasikan kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi link absensi karena sertifikat akan dikirimkan setelah teman-teman mengisi link absensi ya. Nanti akan di-share di kolom chat untuk link absensinya sama panitia. Dan juga jangan lupa untuk selalu mention dan sebarkan, informasikan ke rekan-rekannya atau ke teman-temannya di melalui sosial media, dan silahkan mention Kaizen Room, dan boleh juga untuk mention aku mungkin, dan narasumber kita pada hari ini ada Kak Daniel John Mandagi. Mungkin Daniel boleh langsung cantumkan juga di kolom chat untuk bisa di-mention nih pada sama rekan-rekan Kaizen Talk ya. Dan mungkin itu untuk tata tertibnya. Dan untuk sebelum masuk ke acara intinya lagi, sebelum masuk saya mau bridging dulu nih. Kalau misalkan saya mau perkenalkan terlebih dahulu nih Kak Daniel, ini siapa sih? Mungkin di sini sudah ada beberapa yang mengenal narasumber kita yang ganteng ini, tapi mungkin masih ada beberapa yang belum kenal ya. Jadi izinkan saya terlebih dahulu untuk menginformasikan profil singkat dari Kak Daniel. Di sini Kak Daniel, nama lengkapnya Kak Daniel John Mandagi, di mana beliau aktif sebagai teknologi coach. Ya, bentar. Di sini saya contekan saya mana nih? Kok hilang?
Beliau adalah entrepreneur dan teknologi coach, teknologi entusias dengan pengalaman memberikan pelatihan dan bekerja di ICT dan digital marketing untuk UKM di Indonesia. Jadi Kak Daniel ini udah sekitar 7 tahunan ya, Mas Daniel terjun di dunia UMKM dan teknologi tentunya, dan jangan sampai shock kalau misalkan Mas Daniel ini dulunya kerja di mana bersama saya ya. Oke, dan karena hari ini kita temanya itu adalah bagaimana kita punya tim produktif atau memilih lewat reward atau punishment. Jadi nanti akan diinformasikan lebih lanjut sama Kak Daniel melalui paparannya. Oke, di sini sudah hadir Kak Daniel. Kak Daniel saya panggil kembali. Kak Daniel. Iya, Mbak. Oke, Kak Daniel, saya informasikan untuk waktu paparannya hanya 30 menit ya Kak, dan 15 menit akan kita gunakan untuk sesi Q&A. Tetapi bebas sama Kak Daniel, mau sambil jalan, sambil Q&A juga it's okay gitu ya. Yang penting semua peserta bisa terjawab pertanyaannya. Baik, mungkin untuk tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Daniel, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Terima kasih Mbak Ismita. Luar biasa ya. Jadi sebelumnya saya mau sapa semuanya dulu. Saya harap teman-teman semua ini, saya lihat ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Ambon. Saya pengen banget sih main ke Ambon. Bandung ya, saya kebetulan juga tinggal di Bandung, KTP domisili Bandung. Kayaknya Bandung sekarang makin adem ya. Saya di Jakarta ini makin panas, kalau di Bandung makin adem gitu. Jadi saya harap teman-teman dimanapun sehat semua dalam kondisi seperti ini yang tampaknya pandemi ini sudah ke arah yang lebih baik ya teman-teman, ke arah yang positif, terjadi penurunan dan lain sebagainya. Tapi saya harapkan kita tetap sama-sama berjaga, saling menjaga, karena kalau kita menjaga bukan hanya kesehatan diri kita, tapi kesehatan keluarga ataupun orang-orang tersayang kita. Nah, saya akan coba share screen saya terlebih dahulu. Oke, apakah teman-teman sudah bisa melihat screen saya? Sudah bisa Mas? Oke, mungkin Mbak Ismita nanti boleh dibantu kalau ada pertanyaan atau interaksi dari peserta ya gitu, karena saya akan fokus pembawaan materi. Jadi tema hari ini cukup menarik ya. Jadi untuk saya yang kurang lebih sudah hampir mau 7 tahun di dunia profesional, tema seperti ini selalu ada. Bahkan ketika saya memulai karir saya dari bawah gitu. Jadi saya memulai karir pekerjaan saya itu benar-benar dari level yang paling bawah. Kalau dibilang kroco ya kroco gitu. Sampai perlahan saya bisa mendapat kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi tema kita hari ini di Kaizen Talk 28 Agustus 2021 itu punya tim produktif lewat reward atau punishment, teman-teman. Saya panggil semuanya teman-teman aja ya biar akrab ya. Atau saya so akrab juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita nanti bisa lebih akrab langsung kalau teman-teman bisa follow atau kita sama-sama bertemu di Instagram saya. Jadi seperti yang Mbak Ismita bilang, saya perkenalkan diri kembali. Nama saya adalah Daniel John Mandagi. Saya singkat biasanya Daniel J. Mandagi biar tidak terlalu panjang. Mungkin ada yang mengira kalau Mandagi ini marga Batak ya, bukan ya. Saya kebetulan orang Manado gitu. Ya, jadi ini bukan marga Batak, ini adalah saya kebetulan ayah saya orang Manado. Jadi kalau di Manado kita sebutnya FEM ya, bukan marga gitu. Jadi FEM saya Mandagi. Terus saya adalah alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Atau lebih tepatnya Jatinangor ya, bukan Bandung sih, Jatinangor ya, karena Vkom itu adanya di Jatinangor. Ya seperti yang Mbak Ismita bilang, saya digital enthusiast gitu. Saya suka sekali hal-hal yang berbau dengan teknologi. Saya juga trainer dan fasilitator untuk small medium bisnis atau itu disebut biasa UMKM. Terus saya juga fasilitator juga di literasi digital program. Ini program yang bagus dari Kominfo mengenai kelas literasi digital. Info kelas literasi digital teman-teman juga bisa selalu lihat di Kaizen ya. Jadi follow juga, jangan lupa follow @kaizenroom selalu teman-teman. Dan pengalaman saya 6 tahun mau jalan ke-7 di dunia profesional. Di dunia ICT, saya mulai dari Huawei Indonesia, habis itu saya bergabung dan bertemu dengan Mbak Ismita di Accenture. Accenture adalah consulting company ya untuk program Google My Business dan Grow with Google. Setelah itu sekarang saya bekerja di Asus Indonesia. Gitu. Jadi kurang lebih ini mengenai diri saya. Nah, saya akan mulai tema hari ini dengan Know the Teams.
Jadi sebelum kita masuk ke perdebatan reward atau punishment di dalam suatu pekerjaan ya atau sebuah perusahaan atau bahkan sebuah bisnis entrepreneur gitu. Kita pasti akan punya tim ya. Pasti akan terdiri dari banyak orang. Dan dalam tim ini akan selalu terdiri dari berbagai macam pola pikir yang berbeda. Ya. Bahkan adik kakak, suami istri, dan lain sebagainya, walaupun sudah dekat, pasti dia mempunyai pola pikir yang berbeda. Apalagi tim kita atau karyawan kita atau pegawai kita yang mungkin kita baru rekrut, yang kita belum kenal. Ya, jadi di sini kita sebagai seorang pemimpin tim, manajer, tim lead, kepala cabang, itu harus mengetahui karakter setiap individu yang ada di tim kita. Intinya apabila kita mempunyai tim, kita harus tahu karakter setiap individu yang ada di tim kita. Makanya ya, kalau teman-teman sadar bahwa pola pendidikan kita ketika kita memasuki usia SMP, junior high school, SMA high school, ataupun universitas, ya akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, sebenarnya itu untuk mempersiapkan kita menuju ke dunia profesional, ya, di mana kita harus mengetahui cara mengelola setiap karakter-karakter atau individu yang ada di tim kita. Ya, memang tidak perlu kita tahu secara detail karakter setiap individu di tim kita. Kita perlu tahu umumnya saja bahwa orang ini latar belakangnya seperti apa. Kalau saya sendiri, saya biasa pribadi mengorek latar belakangnya, keluarganya, ayah ibunya, sudah berkeluarga atau tidak, gitu. Saya akan in touch secara personal. Walaupun kata orang kalau di dunia profesional jangan in touch secara personal ya kepada tim. Kalau saya tidak, kalau saya biasanya saya akan in touch secara personal karena menurut saya personal bonding itu penting di dalam sebuah tim. Ya, walaupun perlu teman-teman pahami bahwa sebenarnya saya yakin semua di sini pasti akan menjadi calon-calon leader, manager, top manajemen, CEO dan lain sebagainya. Saya yakin pasti akan ada yang menjadi seperti itu untuk teman-teman yang hadir di sini. Dan semuanya pasti kita akan mulai dari bawah gitu. Tapi saat kita mulai dari bawah, ada satu hal yang harus kita pahami, ketika kita di-lead seseorang atau ketika dipimpin seseorang, alangkah baiknya sebenarnya kita yang kurang lebih sedikit menyesuaikan kepada orang tersebut. Gitu, karena kita tidak hidup di dunia yang ideal. Ya, selalu ada pro dan cons gitu. Jadi sebisa mungkin apabila kita dipimpin oleh orang-orang tertentu dengan sifat-sifat tertentu, kita coba mengerti sosok kepemimpinan tersebut atau cara dia berkomunikasi. Seperti itu ya, karena bagaimanapun seorang pemimpin itu menghandle orang banyak, sementara kita hanya menghandle pemimpin tersebut gitu. Itu sama seperti bermain di dalam sebuah sepak bola ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap kita juga harus, kita mau dikenal baik oleh pemimpin kita, tapi kita juga berusaha harus mengenal baik pemimpin kita gitu. Jadi simbiosis mutualisme kalau dalam istilah saya di dalam dunia pekerjaan. Nah, sebelum kita masuk ke reward dan punishment di dalam sebuah pekerjaan, sebuah kolaborasi, ya sebuah bisnis plan, kita harus mempunyai namanya teams goals terlebih dahulu. Ya, kalau saya itu selalu membagi goals dalam 3 kategori sebenarnya. Ini adalah goals yang bisa teman-teman rubah, tapi basicnya seperti ini. Ya, ada goals jangka pendek, goals jangka menengah, dan goals jangka panjang. Ya, goals jangka pendek itu biasanya adalah sebuah key performance indicator harian. Apa sih key performance indicator, teman-teman? Nah, key performance indicator itu adalah indikator-indikator yang menunjukkan tugas-tugas yang harus dilakukan sebuah tim atau seorang karyawan. Gitu. Jadi kita sebagai leader atau sebuah pimpinan perusahaan atau seorang manajer, kita bisa men-track selalu pekerjaan-pekerjaan harian apa yang mereka lakukan, dan kita bisa memberikan penilaian berdasarkan key performance indicator ini atau biasa disebut KPI. Nah, goals jangka pendek biasanya kita harus bikin dulu nih. Setiap orang atau individu di dalam kita tuh tugas hariannya seperti apa sih? Gitu, daily job-nya apa, daily task-nya apa, itu harus kita pikirkan.
ya. Setelah itu ada goals jangka menengah, ya, atau key performance indicator mingguan. Nah, weekly-nya tuh seperti apa? Ya, setiap minggu itu apa yang harus mereka achieve, apa yang harus mereka capai, dan evaluasinya seperti apa, itu harus ada. Nah, yang terakhir adalah goals jangka panjang. Nah, goals jangka panjang ini yang biasa bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan tim, kebutuhan perusahaan, dan lain sebagainya. Goals jangka panjang itu tergantung. Ada yang key performance indicator bersifat monthly. Ada yang key performance indicator berdasarkan quarterly. Ya, quarterly itu 3 bulan. Ini biasanya yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ICT atau perusahaan IT service. Biasanya kita menggunakan base-nya goals jangka panjangnya itu adalah quarterly. Ya, ada yang berdasarkan yearly. Ya. Jadi ini bisa customize. Jadi tetap bahwa tujuan utama dalam sebuah tim kita, ya, per individunya setelah kita mengetahui per orangnya bagaimana, kita harus tentukan. Ya, dan jangan hanya membuat goals weekly atau daily atau monthly atau jangka panjangnya, tapi kita harus mulai juga step-step dari yang paling kecil. Nah, kita masuk ke reward, ya. Kenali dulu apa itu reward. Ya, mungkin sambil boleh teman-teman kalau boleh share, teman-teman pernah mendapat reward apa sih di pekerjaan teman-teman? Ya, pernah diberikan apa? Mungkin ada yang diberikan tiket liburan, voucher Sodexo, voucher Carrefour, dan lain sebagainya. Boleh tuh ya. Saya sambil akan lihat nanti ya, teman-teman pernah mendapat reward seperti apa. Jadi kenali dulu apa itu reward. Ya. Nah, reward itu harus berdasarkan indikator yang jelas. Nah, dalam konsep manajemen sebenarnya, reward itu merupakan penghargaan atau pemberian hadiah bagi karyawan yang dapat mencapai prestasi tertentu. Reward biasanya berupa uang, tiket liburan, atau bahkan promosi atau kenaikan jabatan nih teman-teman. Nah, reward ini biasanya lebih efektif dalam memotivasi karyawan. Dengan adanya reward, maka karyawan akan merasa kerja kerasnya dihargai oleh perusahaan. Nah, kalau saya bahas reward, itu biasanya akan ada pertanyaan, berarti Mas, insentif dan reward itu sama ya? Oh, beda. Ya, di dalam untuk orang-orang yang mungkin ingin memulai dunia profesionalnya atau sudah berjalan harus kenal dan pahami bahwa reward dan insentif itu berbeda. Insentif itu biasanya salah satu bobot yang ada di dalam pekerjaan kita dan itu tertuang dalam gaji kita gitu, dan itu biasanya bersifat bulanan ya kalau insentif. Nah, kalau reward ini biasanya occasionally gitu. Berdasarkan waktu-waktu tertentu, entah itu reward monthly, entah itu rewardnya quarterly, atau rewardnya karena kita menggolkan sebuah project gitu. Jadi reward dan insentif itu berbeda ya. Dan sebagai seorang yang nanti mungkin akan memimpin tim dan lain sebagainya, harus ingat bahwa reward itu harus berdasarkan indikator yang jelas. Ya. Ada yang masih ingat indikator yang jelas itu apa? Bagaimana cara kita membuat indikatornya? Ya. Tadi ya, balik ke slide sebelumnya, tim goals ya. Makanya kita itu pentingnya kinerja indikator pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan ke tim kita itu penting untuk kita memberikan nantinya reward yang jelas ya, yang adil. Nah, untuk bentuk reward apa sih? What to expect on your great performance ya? Pastinya kalau kita mendapatkan reward tentu saja kita harus memberikan performance yang baik, bahkan yang terbaik gitu. Nah, reward ini biasanya ada yang memberikan hadiah ya. Jadi bisa bonus spesial di luar insentif seperti biasa, fasilitas kita ditambah, mungkin tiba-tiba kita dapat transportasi beserta supir pribadinya dari kantor, karena ada yang memberikan reward seperti itu juga gitu, atau yang paling umum biasa tiket liburan. Nah, reward juga ada yang sifatnya bentuk pengakuan. Nah, ini yang biasanya sering dilewatkan oleh top management ataupun leader atau manajer kebanyakan. Dan saya pernah mengalami itu ya, sedikit curhat mungkin. Ada yang namanya reward dalam bentuk pengakuan. Ya.
Jadi reward dalam bentuk pengakuan ini seperti ucapan pujian, ya, ucapan selamat untuk hal-hal kecil apabila memberikan presentasi yang bagus, apabila memberikan kinerja yang baik, atau apabila sudah merubah kinerja yang tadinya buruk menjadi kinerjanya lebih baik gitu. Nah, pengakuan ini bahkan terkadang-kadang yang membuat sebuah karyawan atau tim kita menjadi lebih semangat gitu. Yang seringnya terjadi di dunia profesional bahwa pengakuan itu terkadang itu diambil oleh orang-orang yang levelnya mungkin secara jabatan di atas kita, dan itu biasanya yang membuat mulai muncul friksi-friksi gitu. Nah, jadi kalau kita nanti kelak menjadi seorang leader atau manajemen, jangan lupa bahwa reward dalam bentuk pengakuan itu penting, ya. Karena secara psikologi pengakuan dari orang yang berada di atas kita secara jabatan atau orang yang kita kagumi itu memberikan dampak psikologi confidence yang lebih maksimal. Nanti mungkin dari Mbak Ismita boleh nambahin sedikit nih masalah psikologi gitu, karena Mbak Ismita ahlinya nih biasa dalam bidang psikologi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Ismita. Gitu. Jadi pengakuan itu penting. Hal kecil, ya, pengakuan itu hanya bisa ucapan selamat, ya, bisa dalam bentuk sertifikat, bisa dalam bentuk email greetings, gitu ya. Jadi small things matter ya. Saya selalu orang yang percaya bahwa small things itu matter, bahwa hal-hal kecil itu penting. Nah, dan berikutnya bentuk-bentuk reward lainnya ada memberikan penghargaan. Ya, ini penghargaan ini biasa ada kayak monthly employee, ya, karyawan terbaik bulan ini, karyawan terbaik minggu ini, dan lain sebagainya. Ini juga bisa. Bahkan kadang-kadang effortnya kita hanya perlu mendesain sebuah e-sertifikat saja, tim kita itu sudah senang. Ya, tidak perlu sampai bikin plakat dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak perlu juga. Tim kita sudah senang diberikan penghargaan dan e-sertifikat dan hal lain sebagainya. Terus yang terakhir bentuk-bentuk reward yang paling maksimal biasa dalam sebuah pencapaian achievement dunia profesional yaitu promosi atau kenaikan jabatan. Ya, jadi kita kalau kelak menjadi seorang manajer atau leader, kita harus lihat orang-orang mana yang kinerja pekerjaannya baik, bagus, ya, terus kita bisa promosikan apabila ada pembukaan jabatan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya fungsi reward itu apa sih? Apakah untuk foya-foya atau bagi-bagi keuntungan perusahaan atau buat show off sebuah manajer? Sebenarnya bukan. Adanya reward ya sebenarnya adalah pembentukan perilaku tim atau karyawan. Itu. Ini membuat bonding sebuah tim, sebuah karyawan, ya, beberapa karyawan itu terbentuk, ya, sehingga adanya ikatan atau bonding yang kuat, ya. Fungsi reward itu sebenarnya untuk memperkuat motivasi untuk meningkatkan kepercayaan karyawan yang bekerja dalam menciptakan kinerja yang baik. Gitu, karena dengan reward mereka tahu bahwa mereka akan diapresiasi oleh tempat mereka bekerja. Memberikan tanda bagi karyawan dengan kemampuan lebih, ya. Kita juga harus ingat bahwa di banyak orang yang ada di tim kita akan selalu ada, biasanya sih akan selalu ada si pemalas dan si rajin. Gitu, si yang mau belajar banyak, si yang tidak mau belajar banyak. Si yang pulangnya tenggo, si yang tidak pulangnya tenggo. Gitu ya. Jadi kita harus memberikan tanda juga bagi karyawan-karyawan dengan kemampuan lebih ataupun dengan kerja keras yang lebih. Tentu saja kerja keras beserta hasil yang baik tentunya ya, karena saya yakin kalau kerja keras pasti hasilnya baik. Terus fungsi reward itu adalah menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau kita sudah membuat sistem yang berkelanjutan, kemanapun kita pergi, itu tetap akan berjalan. Saya selalu percaya bahwa seorang leader yang baik atau manajer yang baik adalah yang bisa membangun sistem yang baik, di mana ketika dia pergi, semua yang dulu pernah dia lakukan tetap berjalan. Itu artinya legasinya, warisan dia dari sistem yang dia sudah bentuk itu baik. Apabila dalam suatu perusahaan ada orang pergi terus gonjang-ganjing, nah sebenarnya berarti dia tidak mau mewarisi sistem yang baik. Nah, kalau kita ngomongin reward, kita akan ngomongin punishment. Ya, sebenarnya apa sih bentuk-bentuk punishment itu pada umumnya? Ya, dan saya harapkan ya kalau bisa sih jangan ada yang dapat
punishment seperti ini. Gitu. Jadi kurang lebih punishment itu biasa dimulai dari teguran secara lisan ya. Setelah itu biasanya ada teguran secara tertulis ya, seperti surat peringatan dan lain sebagainya. Ada juga penundaan kenaikan jabatan. Ya biasanya ketika ada promosi-promosi tertentu, ya kinerja kita yang kurang baik, ya kita tidak jadi dipromosikan atau mungkin ditunda terlebih dahulu. Mungkin kita harus buktikan di kuartal berikutnya atau di bulan berikutnya. Nah, mulai yang cukup parah biasanya punishment-nya merupakan penurunan jabatan. Ini apabila kinerja kita mungkin dianggap sudah tidak bagus nih ya, berdasarkan indikator-indikator yang ada di perusahaan kita atau yang dibuat oleh manajer kita. Nah, atau biasanya juga yang paling sering punishment yang orang sih bilangnya pelan-pelan tapi menyakitkan sih, perpindahan lokasi bekerja. Ya, biasanya kita dipindahkan bekerja jauh lokasinya. Gitu, tapi terkadang kita lupa bahwa sebenarnya itu sebentar ya. Oke. Bahwa sebenarnya itu ya ketika kita awal bekerja mungkin kita pernah ditanya siap ditempatkan di mana saja dan kita menyatakan siap gitu. Jadi kadang-kadang celah tersebut dilakukan untuk memberikan punishment perpindahan lokasi bekerja. Ya, setelah itu yang terakhir apabila kita sudah keterlaluan tentu saja pemutusan hubungan kerja. Nah, sebenarnya punishment itu ada bukan hanya sekedar untuk memberikan hal-hal yang bersifat pembelajaran atau bersifat menyakiti gitu, enggak ya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu di dunia profesional itu sebenarnya punishment itu ada sama seperti reward, itu untuk membentukkan perilaku karyawan. Ya, jadi sebenarnya memperkuat motivasi untuk meningkatkan kepercayaan karyawan yang bekerja dan membatasi perilaku karyawan untuk mencegah terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak sesuai ya dan tidak baik di dunia profesional. Jadi sebenarnya reward itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman masuk bekerja terus ada punishment ya, sebenarnya tujuan punishment itu seperti ini. Jadi agar kita tidak melakukan itu berulang-ulang ya. Bersifat memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Ya tentu saja jadi punishment itu jadi sebuah peringatan juga untuk kita ya di dalam dunia profesional. Terus memperkuat motivasi karyawan untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Ya biasanya semakin berat punishment-nya, kita akan semakin berlomba-lomba untuk menghindarinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, reward and punishment. Ya jadi sepengalaman saya ya, sebenarnya dua hal ini adalah hal yang saling melengkapi dengan yang lainnya. Ya, jadi perlu dipahami bahwa tidak mungkin dalam sebuah sistem profesional kerja ya, itu ada reward tapi tidak ada punishment. Kalau begitu nanti semuanya akan bekerja seenaknya ya, atau melakukan tugas dan tanggung jawabnya seenaknya. Begitupun juga sebaliknya ya. Ada reward ada punishment tapi tidak ada reward. Nah, ini lebih kacau lagi dan ini biasa yang sering terjadi malah di dunia profesional kebanyakan ini. Ya. Dan kalaupun dipaksakan sistem seperti itu, sistem yang satunya ada satunya nggak ada atau satunya berat sebelah, ya sistem itu akan kolaps dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Entah itu karyawannya mengundurkan diri atau sudah pasti timnya tidak akan berjalan dengan baik. Ya, sistem reward dan punishment juga sebenarnya merupakan dua cara untuk memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan prestasinya. Cara tersebut tidak asing lagi dalam dunia kerja, bahkan dalam dunia pendidikan ya, di mana kita mulai dulu dari kita sekolah pasti akan selalu ada reward dan punishment-nya. Kalau kita nilai jelek pasti ada punishment-nya. Apakah kita ikut konseling dan lain sebagainya. Apakah kita mendapatkan pelajaran ekstra dan lain sebagainya.
Nah, dalam konsep manajemen, reward merupakan penghargaan atau pemberian hadiah bagi karyawan yang dapat mencapai prestasi tertentu ya. Seperti yang tadi saya bilang, reward biasanya berupa uang, tiket liburan, atau bahkan kenaikan jabatan. Reward biasanya lebih efektif dalam memotivasi karyawan. Nah, sementara punishment itu merupakan hukuman atau sanksi yang didapat jika kita melakukan pelanggaran. Ya, punishment ini diterapkan agar orang tidak melanggar ketentuan yang ada. Punishment yang diterapkan pada perusahaan itu harus diperhatikan. Ya, berikan punishment pada karyawan yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Gitu, sehingga itu lebih mendidik dan menjadi contoh buat orang lain. Ya, saya balik sedikit ke reward dan punishment. Nah, dua hal ini biasanya menjadi perdebatan karena di dalam implementasinya yang seperti tadi saya bilang ini berat sebelah. Ya, tapi saya yakin teman-teman mengalami. Kalau yang sudah kurang lebih mempunyai pengalaman kerja sampai 3 sampai 5 tahun pasti pernah mengalami mempunyai seorang pemimpin atau leader yang fokusnya ke reward atau fokusnya ke punishment. Ya. Kebetulan saya pernah mengalami dua-duanya. Ya. Yang lucunya menurut saya dua-duanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, tapi dengan baik dalam tanda kutip. Ya. Kalau dia adalah orang yang pro dengan reward dalam arti punishment tetap aja, tapi dia orang yang suka memberikan reward dalam arti memberikan penghargaan, ucapan-ucapan penyemangat, ya memberikan challenge-challenge yang menyemangati timnya gitu. Nah, itu pasti akan berjalan dengan baik dan semua prosesnya dari hulu ke hilir itu juga berjalan dengan baik. Gitu. Semuanya berjalan dengan mulus. Gitu, sementara orang yang fokusnya dengan punishment lebih dengan hal memberikan hukuman bentar-bentar, mengancam A, B, C dan lain sebagainya, ya biasanya itu berjalan juga dengan baik. Ya, dengan baik dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip adalah di akhirnya biasanya berhasil sesuai dengan target, sesuai dengan achievement dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau dilihat perjalanannya untuk mencapai hasil tersebut, kalau dikorek ke belakangnya, ya ternyata itu banyak hal-hal yang tidak baik gitu. Ya, karena biasanya secara psikologi kalau fokusnya kepada punishment, kita itu akan melakukan hal yang menghalalkan segala cara agar itu tercapai. Itu akibat ketakutan kita terhadap punishment tersebut. Mungkin ini dari sudut pandang psikologi, nanti saya dan Mbak Ismita boleh lagi nih ngobrolnya, karena sekali lagi Mbak Ismita jago nih kalau masalah psikologi. Jadi biasanya kalau atasannya lebih ke punishment, kita sebagai tim itu mau nggak mau terkadang-kadang akan melakukan berbagai cara gitu. Yang kalau dilihat dari background-nya, secara prosesnya mungkin ada yang miss, ada yang kurang baik dan lain sebagainya. Tapi hasilnya oke. Sementara balik lagi kalau yang ke reward, itu hasilnya oke, tapi hulu dan hilirnya juga berjalan dengan baik. Gitu, itu pengalaman saya. Jadi kalau balik lagi ke tema ini, punya tim produktif itu lewat reward atau punishment, saya adalah orang yang percaya lewat reward. Gitu, walaupun tetap saya akan menjalani hal-hal yang berbau pelanggaran atau kelalaian itu dengan punishment yang cukup tegas. Gitu, karena bagaimanapun itu sebuah pengingat gitu. Jadi saya sendiri tim reward sebenarnya gitu, tapi perlu diingat bahwa punishment itu perlu juga ada ya, jadi tidak boleh dihilangkan sebenarnya. Nah, sekali lagi, sebenarnya perdebatan reward atau punishment ini selalu muncul akibat pengimplementasian yang salah dalam prakteknya. Ya, salah dalam prakteknya ini banyak ya, teman-teman. Salah dalam prakteknya adalah biasanya ada conflict of interest ya. Biasanya ada atasan yang suka terhadap orang tertentu, tidak suka secara pribadi dalam orang tertentu. Akibat hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Ya, hal-hal yang bersifat pribadi itu ada pasti. Salah dalam prakteknya ada mungkin pemimpin atau leader yang memutuskan suatu keputusan atau sebuah reward atau punishment berdasarkan mood. Ya, ini yang paling tidak enak sebenarnya teman-temannya kalau mempunyai leader atau atasan yang memutuskan suatu hal berdasarkan mood, karena
kadang-kadang kinerja kita yang bagus malah tidak dihargai, sekalinya jelek itu marah sekali gitu. Jadi kalau berdasarkan mood ini biasanya yang paling pusing ya kalau kita masih menjadi seorang karyawan. Nah, apabila kita menjadi seorang leader atau manajer nantinya ya kalau bisa kita jangan seperti itu. Semuanya harus berdasarkan indikator. Jadi implementasinya berdasarkan indikator yang jelas. Menjadi adil, lingkungan pekerjaan juga menjadi menyenangkan. Semua orang berlomba-lomba untuk mencapai indikator yang terbaik karena tahu bahwa pemimpinnya itu memberikan reward yang adil. Nah, sekali lagi, karena itu sangat penting, semuanya mempunyai indikator. Maka dari itu penting sekali untuk menentukan reward atau punishment berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI. Ya, banyak berbagai macam istilah, tapi sekarang yang pada umumnya kita menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, ini saya ada bonus nih teman-teman. Ya, tadi saya sudah izin sedikit nih di Kaizen Talk, saya mau kasih bonus atau kisi-kisi mungkin untuk pertemuan kita kalau saya diberikan kesempatan lagi membawakan hal mengenai ini. Jadi daripada fokus nih dengan perdebatan tim reward atau tim punishment, coba yuk kita fokus ke hal yang lebih positif, yaitu pengembangan teamwork ya. Saya selalu orang yang percaya bekerja sama itu penting sih gitu. Kebetulan saya suka olahraganya itu, olahraga yang bersifat beregu, sepak bola, basket, dan lain sebagainya ya. Jadi saya percaya kalau teamwork itu penting. Nah, effective teamwork is important not only for an organization to succeed, but also for its people well-being. Jadi teamwork yang efektif itu bukan hanya membuat sebuah organisasi itu menjadi sukses, tapi bisa membangun perkembangan individu orang-orang yang ada di sananya gitu. Jadi mengembangkan juga orang-orang yang ada di dalam lingkungan atau tim kita ini. Nah, elemen-elemen apa sih yang efektif untuk teamwork ya? Yang pertama open communication. Ya, kalau kita bekerja dalam sebuah tim sebenarnya kita harus selalu terbuka dalam berkomunikasi. Ya, jangan apatis atau introvert dalam sebuah tim. Ya, kita harus berkomunikasi. Kalau ada masalah, utarakan. Kalau ada kendala, utarakan gitu. Jangan dibiarkan, jangan dipendam. Ya, kalau saya karena berdasarkan latar belakang pendidikan komunikasi, saya selalu suka kalimat yang mengatakan we cannot not communicate. Ya, we cannot not communicate itu artinya kita itu nggak mungkin tidak berkomunikasi. Diam aja atau ngambek itu adalah bentuk komunikasi. Ya, jadi kalau di dalam tim sebenarnya jangan diam, jangan ngambek ya, tapi kita terbuka saja, open communication. Nah, kita juga harus membuat arahan dan tujuan yang jelas ya. Jadi tim kita itu bisa menjalankan dengan baik dan benar sesuai dengan KPI-nya apabila kita kembali memberikan arahan dan tujuan yang jelas. Gitu, kalau arahan dari kita dari start dari kitanya sebagai seorang leader atau pemimpin dari tidak jelas, otomatis ke bawahnya juga pasti nggak akan jelas. Sense of accountability. Nah, ini adalah sense of accountability adalah kejujuran atau keterbukaan ya. Di dalam sebuah tim itu seyogyanya sebenarnya tidak ada saling menyikut, menjatuhkan atau memanfaatkan hal-hal tertentu ya. Entah itu cuan-cuan ilegal dalam artian korupsi ya, ataupun kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Sebenarnya itu jangan dilakukan di dalam sebuah tim. Jadi kita harus ada keterbukaannya dalam arti jujur gitu. Kita jangan sampai menusuk teman-teman kita atau tim kita dari belakang. Ya, tapi biasanya kalau di pekerjaan itu kalau kita memberitahukan hal yang benar malah kita dibilang menusuk dari belakang ya. Sebenarnya jangan ya. Kalau bisa kita dalam tim itu ya kita jangan melakukan hal yang tidak benar. Ya, dan kalaupun kita diadukan karena kita melakukan hal yang tidak benar, ya sebenarnya itu bukan artian teamwork yang tidak efektif. Kitanya yang salah, Andanya yang harus tanya kepada diri sendiri gitu. Kenapa dulu saya melakukan hal yang tidak benar di tim ini gitu, sehingga ada orang yang mengadukan perilaku saya. Nah, mendelegasikan tugas ya. Sebagai seorang leader, pemimpin, manajer juga kita harus bisa memberikan tugas delegasi yang sesuai dengan masing-masing individu yang ada di tim kita. Nah, terus skill-skill apa sih yang efektif untuk membuat kerjasama atau teamwork ini lebih baik? Pasti yang pertama communication skills. Ya, communication skills dalam arti teman-teman harus bisa memposisikan atau
memposisikan diri teman-teman itu menjadi orang lain. Dalam arti ketika kita berinteraksi terhadap suatu hal, entah itu menegur, entah itu memuji, itu harus ada tekniknya gitu. Jangan asal mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat keadaan di tim kita itu menjadi kacau. Makanya kita perlu communication skills. Ya, kita perlu belajar yang namanya empati dan simpati gitu, sehingga ketika kita berkomunikasi kita tahu, wah kalimat ini kalau saya sampaikan ini memberikan efek yang baik sebenarnya. Tapi kalau kalimat ini saya sampaikan ini memberikan efek yang buruk sebenarnya buat tim kita. Planning dan organization skills. Nah, ini kalau dibahas sebenarnya bisa jadi satu pembicaraan sendiri ya. Planning and organizing skills ya, di mana kita harus punya skills untuk membuat plan jangka pendek, menengah dan panjang. Gitu, sehingga kita bisa memberikan yang tadi, kita bisa mendelegasikan tujuan-tujuan itu yang jelas. Ya, kurang lebih seperti itu, saya bahas kisi-kisi umumnya dulu ya. Nah, ini juga penting problem solving skills di dalam sebuah tim yang efektif, ya skills problem solving skills juga penting. Ya, karena masalah itu akan selalu ada. Sekali lagi kita tidak hidup dalam dunia yang ideal. Ya, kita tidak hidup dalam utopia, ya. Masalah itu akan selalu ada. Baik masalah kecil, menengah, masalah berat dan lain sebagainya. Problem solving skills itu penting. Ya, kita harus punya kemampuan ini. Problem solving skills itu biasanya bisa ditempuh dengan cara apa sih? Saya jawab sedikit ya. Ini sebenarnya pertanyaan, kalau kita bahas ini lebih detail, itu dengan men-challenge diri dan mau keluar dari zona nyaman. Itu kata kuncinya. Nah, yang berikutnya adalah collaboration skills. Jadi kita juga harus punya skills untuk bisa berkolaborasi. Ya, karena di beberapa tempat atau pengalaman saya ketika menghandle sebuah tim atau berada dalam sebuah tim, ada orang yang tidak mau berkolaborasi, dia merasa dia bisa mengerjakan pekerjaan ini sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Nah, kalau bisa itu dihilangkan ya, karena kita harus punya juga skill berkolaborasi, karena sekarang saya percaya ini eranya kolaborasi ya, eranya kita bersama-sama maju. Jadi kita harus punya perasaan untuk mau belajar ya. Salah satu ciri orang yang punya skill berkolaborasi adalah selalu mau belajar dan merasa rendah diri, selalu pengen belajar. Gitu, karena kalau nggak mau belajar berarti dia sudah merasa sudah tahu segalanya gitu ya. Nah, berikutnya adalah manajemen konflik ya, atau konflik management. Nah, ini penting sekali apalagi untuk seorang leader, bahwa mempunyai skill manajemen konflik itu sangat penting ya di dalam suatu kerjasama, karena pasti dengan berbagai macam individu yang ada di tim kita itu akan ada banyak interest, akan ada banyak keinginan. Nah, kadang-kadang itu membuat friksi-friksi kecil ataupun besar. Nah, kita harus bisa mengatur ya, atau dalam istilah ini manajemen konflik ya, sehingga itu bisa menjadi hal yang baik untuk kepentingan tim kita ataupun perusahaan kita. Bahkan kadang-kadang ya, teman-teman perlu tahu bahwa di perusahaan-perusahaan besar kadang-kadang konflik itu diciptakan. Ya, konflik itu diciptakan oleh top manajemen sendiri untuk melihat apakah sebuah manajer itu bisa mempunyai skill manajemen konflik atau tidak. Nah, terakhir dari saya ya, ini kutipan dari Michael Jordan ya. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championship. Ya, gitu. Jadi kalau kita punya tim yang baik, ya, kita bisa memberikan reward dan punishment yang adil, ya, dengan indikator-indikator jelas, kita punya skill-skill yang dibutuhkan untuk membuat tim yang baik, ya pasti tim kita akan menjadi champions atau juara. Gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih kalau dari saya ini, ya mungkin kita akan mulai sharing-sharingnya dulu dengan Mbak Ismita. Setelah itu mungkin ada sesi Q&A. Saya kembalikan lagi dulu nih ke Mbak Ismita ya.
Oke, baik. Terima kasih Mas Daniel. Wow, aku sampai kayak, oh iya benar juga ya. Oh iya, ternyata kita nggak bisa menghindari yang namanya reward dan punishment, apalagi kalau dalam satu tim ya. Dan meskipun aku sama kayak Mas Daniel, aku adalah tim reward. Kalau ditanya ke anak-anak aku tuh everything aku komunikasiin, terus aku kasih reward ke mereka. Oke, mau apa nih? Mau makan apa? Mungkin freebies ya, kalau istilahnya biasa saat ini freebies gitu. Aku kasih reward. Dan di sini sudah ada banyak pertanyaan. Oh, baru 2 sih Mas. Tapi teman-teman silahkan langsung tanyakan, atau mungkin buat teman-teman yang mau raise hand langsung berinteraksi menanyakan ke Mas Daniel, boleh banget, silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan siapa yang mau langsung bertanya. Di sini sudah ada bergabung 56 peserta nih Mas Daniel, dan bertambah terus dari tadi ya. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu dong. Tadi aku mikirnya kayak aduh pesertanya bakalan berkurang ya, ternyata bertahan terus karena memang materinya sangat seru sekali, apalagi ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari saat di ruang kerja. Aku mau bilang bermain di ruang digital dong, hidup literasi digital. Oke, di sini tadi ada pertanyaan dari Mas Ahmad Nurholis ya, dari Gradasi Cirebon. Halo Mas Ahmad Nurholis. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana jika kita diberi punishment tetapi tidak sesuai dengan SOP? Apa tindakan yang perlu kita lakukan ketika kita mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan, terkadang tidak mendapatkan apresiasi atau reward, tetapi ketika kita tidak sampai target malah dapat punishment. Bagaimana tindakan yang baik yang harus kita ambil pada perusahaan yang sedemikian? Ini aku disclaimer dulu, ini Mas Daniel udah pernah merasakan pertanyaan dari Mas Ahmad Nurholis ya. Jadi mungkin silahkan Mas Daniel, karena ini relate sekali dengan pengalaman beliau. Dikasih reward enggak, tapi diomelin iya pas ini ya Mas ya. Oke, silahkan. Oke, sebenarnya ini tergantung dari sejauh mana kita mau bertahan ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, ini balik lagi ke personalnya masing-masing. Sejauh mana kita mau bertahan di dalam lingkungan pekerjaan yang seperti ini. Ya, kalau pengalaman saya adalah karena saya dulu adalah orang yang merasa baru membentuk karir saya gitu. Saya berusaha melihat ini mau dibawa kemana gitu. Jadi pertama saya sabar terlebih dahulu gitu. Ini mau dibawa kemana, ini seperti apa, apakah akan terus seperti ini gitu. Dan ternyata kalau itu berjalan terus menerus, sebenarnya keputusannya ada di tangan kita gitu. Karena sekali lagi ya teman-teman, di dunia profesional, di dunia pekerjaan itu kita tidak hidup dalam dunia utopia atau dunia yang baik-baik saja gitu. Kita tidak bisa memilih kita dipimpin oleh siapa, kita tidak bisa memilih kita mempunyai atasan seperti apa, tapi kita bisa memilih apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya dulu, saya tetap melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan sampai ke titik di mana saya merasa oke, it's enough, cukup gitu, bahwa saya sudah sampai di titik dalam tanda kutip mungkin jenuh dan lain sebagainya, ya saatnya saya move on gitu. Itu kalau saya. Itu sebenarnya kalau mengalami hal seperti ini di lingkungan perusahaan yang baik, sebenarnya ini ada yang namanya kolom whistleblower atau HRD ya. Kalau di perusahaan saya sekarang ya, itu legal sekali kalau ada whistleblower, dalam arti kalau ada atasan yang tidak sesuai dengan SOP dan lain sebagainya, kita bisa langsung kirim email anonymous email ke HRD kita, terus kita memberikan buktinya, tentu saja buktinya dan kurang lebih kronologinya seperti apa gitu. Jadi cukup profesional gitu. Jadi kita bisa mengadukan apabila itu sesuai fakta ya. Masalahnya teman-teman perlu diperhatikan, kalau kita sudah menjadi seorang whistleblower ya, kita itu harus mempunyai fakta, data, dan jelas, bukan berdasarkan efek emosional ya. Sekali lagi, kalau di dunia profesional, kalau kita ingin memberikan, kalau memang di perusahaan Mas Ahmad ada seperti itu ya, kita harus menyiapkan bukti. Jadi bukan hanya emosional, bukan ya saya kalau dimarahin sama beliau itu, beliau pakai kata-kata kasar A, B, C, D, E, F, G dan lain sebagainya gitu, tapi tidak ada buktinya. Nah itu lebih baik jangan sih kalau menurut saya, karena itu malah menjadi bumerang buat karir teman-teman ya, ataupun Mas Ahmad gitu. Jadi kalau memang misalnya memang perusahaannya menyediakan line seperti itu, bisa berkomunikasi dengan HRD, karena biasanya ini kan mencapai target nih. Kalau mencapai target biasa ada insentif. Insentif itu udah berhubungan dengan hak kita ya. Saya selalu orang yang paling berantem itu kalau masalah hak buat tim saya gitu.
Kalau memang itu hak dia ya saya perjuangkan gitu. Nah kalau udah berhubungan dengan hak ya apalagi ini ada nilai ekonomisnya ya saya rasa sih harusnya bisa diperjuangkan ya ke HRD dengan Mas Ahmad memperlihatkan bukti-bukti yang jelas dan lain sebagainya gitu. Jadi saran saya satu balik lagi ke diri kita apakah kita mau bertahan atau tidak ya. Dua atau kita mau kalau memang ada jalurnya kita bisa memberikan pengaduan lewat jalur yang formal seperti itu. Tapi sekali lagi ini untuk semuanya ya. Saya bukannya menakut-nakuti ya. Tapi di dunia profesional itu ya berdasarkan pengalaman saya sudah mau 7 tahun itu tidak ada yang utopia. Jadi tidak ada yang baik-baik saja. Gitu. Bisa jadi, saya bukan nakut-nakut. Bisa jadi ternyata HRD-nya juga teman-teman atasan kita gitu. Sehingga kita juga aduh kayaknya sih percuma juga gitu karena ada beberapa hal saya nggak mengalami ya tapi saya dapat cerita langsung bahwa ada orang yang mengadukan atasannya atau HRD-nya bukan bikin laporan resmi malah ngasih tahu ke atasannya itu loh ini anak gua lu nih parah masa bikin kayak gini gitu diam-diam malah nggak diterusin email itu tidak diproses yang ada malah diadukan nih ke bosnya alhasil bosnya langsung ke karyawannya kan langsung udah oh baiklah ya mukanya udah kayak Thanos ya kalau di film Endgame gitu ya bosnya jadi kurang lebih harus kita tahu dulu efeknya apa dan lain sebagainya tapi memang ya di dunia profesional itu tantangannya banyak sekali terutama masalah leadership dan manajerial dan biasanya itu yang membuat orang-orang ada yang bertahan dan tidak bertahan jadi saran saya untuk Mas Ahmad sekali lagi ya balik lagi ke diri Mas apakah Mas merasa oke, saya masih mau mencoba di sini masih banyak yang saya bisa ambil di sini atau masih banyak hal yang saya mau ambil keuntungan berupa insentif dan gaji dan lain sebagainya. Kalau Mas Ahmad masih bisa mentolerir itu, silahkan tolerir. Tapi kalau tidak bisa mentolerir, pilihannya ada dua, pergi atau mengadukan. Kurang lebih itu saja. Dan efeknya biasanya ada dua lagi, entah itu positif atau negatif. Sekali lagi, kalau kita di dunia profesional, kita harus mempersiapkan semua untuk kemungkinan terburuk. Gitu. Karena saya juga pernah mengalami kemungkinan terburuk, pernah mengalami down juga, bukan berarti saya sempurna dan tidak pernah merasa down gitu, pernah. Itu dan itu manusiawi. Ketakutan-ketakutan itu juga manusiawi. Ya kurang lebih itu untuk Mas Ahmad. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Ahmad. Terima kasih atas pertanyaannya. Keren sekali jawaban dari Kak Daniel. Semoga bisa membantu menjawab ya Kak Ahmad ya. Oke, aku langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya, karena waktu juga. Ini ada dari Kak Eti Setiawati dari Sukabumi, Jawa Barat. Izin bertanya Kak, berdasarkan waktu, kapan sebaiknya reward itu diberikan? Apakah setiap pencapaian harus diberikan reward? Dan lalu bagaimana pendapat Kak Daniel terkait reward yang berlevel? Semakin bagus pencapaiannya, maka semakin tinggi reward yang diberikan. Terima kasih. Oke. Ini tergantung dari konsep perusahaan masing-masing ya, teman-teman. Jadi perusahaan bisnis plan kita ya saya nggak bilang ini hanya untuk perusahaannya jadi bisa untuk UMKM juga bisnis plan yang sudah kita buat itu bisnis plan yang modelnya seperti apa apakah itu berupa barang dan jasa atau berupa FMCG dan lain sebagainya apakah pekerjaan kita berupa target tim kita berupa sales penjualan atau target tim kita berupa produksi harian ya itu rewardnya bisa berbeda-beda ya berdasarkan pengalaman saya reward yang paling baik diberikan adalah berdasarkan waktu ya jadi reward berdasarkan waktu dalam arti yang tadi saya bilang kita pertama bikin goals dulu apakah ada goals jangka panjang pendek menengah kita bisa memberikan reward ekstra dari situ tapi kita juga harus membuat reward occasionally ya reward occasionally itu apa reward occasionally itu dalam arti ketika karyawan kita ada yang melakukan achievement luar biasa. Contoh itu dilakukan oleh banyak perusahaan besar. Contoh Gojek. Ya, kalau teman-teman ingat dulu perusahaan ride hailing ini pernah memberikan penghargaan ke salah satu pengendara Gojek yang ikut membantu evakuasi ketika demonstrasi besar terjadi di Jakarta, kalau saya nggak salah. Gitu. Jadi ojolnya ikut membantu gitu orang-orang yang terluka. Nah itu sama Gojek diberikan apresiasi. Sekaligus sebenarnya itu stuntman PR ya kalau bahasa saya gitu.
Tapi itu bagus gitu. Jadi kalau ada occasional reward itu bagus. Jadi reward yang diberikan berdasarkan kinerja yang tiba-tiba itu di luar ekspektasi kita atau di luar kewajaran gitu. Contoh kalau dunia sales ya tiba-tiba dia melampaui target sampai di atas 100% bahkan lebih. Atau di tingkat produksi dia bisa memproduksi lebih banyak daripada yang kita inginkan, atau di tingkat pelayanan jasa ternyata tiba-tiba ada orang yang puas dengan jasa karyawan kita sehingga dia memuji-muji baik di media sosial, baik datang secara langsung atau menghubungi pribadi ke owner bahwa wah gila men, karyawan lo tadi bantu gue banget gitu, gue tadi mau gini-gini tapi dibantu. Nah itu reward occasionally seperti itu juga penting gitu. Dan sekali lagi untuk teman-teman kalau ngomongin reward sebenarnya nggak perlu yang besar-besar ya gitu. Tadi kan saya bilang bahwa penghargaan aja itu kadang-kadang ucapan selamat, terima kasih atau apresiasi yang kecil juga penting buat seorang karyawan ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Etis ya. Ini aku agak ngebut sedikit karena masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab ya Kak Daniel. Aku lanjut. Ini dari Kak Ulfira Ashari. Ulfira Ashari izin bertanya Kak, dalam sebuah organisasi bagaimana seorang leader memastikan konsistensi penerapan reward dan punishment dalam sebuah perusahaan? Kemudian, menurut pendapat Kakak, mengapa reward dan punishment ini dianggap penting dalam pengendalian dalam suatu organisasi sehingga goals organisasi itu bisa dicapai? Terima kasih Kak. Oke. Ya, yang ini pertama. Ini adiknya Ashari. Oh, pantas saya baru mau nanya tadi, tapi nanyanya nggak on screen sih, takut salah. Namanya sama Ashari, adiknya. Iya, nama belakangnya sama gitu. Atau ada berhubungan dengan Azari family? Enggak ya? Enggak ada. Oke, yang pertama, ya bagaimana seorang leader memastikan konsistensi penerapan reward dan punishment dalam sebuah perusahaan. Balik lagi ke yang tadi saya bilang. Tujuan awal pertama, goals ya. Makanya seorang pemimpin dan leader yang baik itu selalu bisa memberikan KPI. Dia sudah bisa menentukan KPI setiap individunya setelah dia mengetahui role individu tersebut dan kapabilitas individu tersebut. Dia harus memberikan KPI. Dan dari performance indikator itu kita bisa memberikan reward atau punishment. Itu contoh nih, misalnya KPI-nya adalah untuk memperbaiki permasalahan suatu kota yang pencapaiannya tidak baik gitu. Tapi ketika diberikan KPI seperti tersebut, kotanya menjadi lebih baik, pencapaian sebuah areanya menjadi lebih baik, ya dia harus diberikan reward lebih gitu dibanding pencapaian sebelumnya. Jadi memang KPI itu penting. Jadi yang pertama harus membuat KPI yang jelas sehingga reward dan punishment-nya jelas. Ya, pertanyaan yang kedua, kenapa reward dan punishment ini penting dalam pengendalian dalam suatu organisasi? Ini kalau saya boleh tarik jauh ya, tarik ulur jauh sekali ke belakang, bahwa sebenarnya reward dan punishment ini adalah budaya yang ada secara alamiah dan lahirnya dalam seorang manusia. Kalau menurut saya, gitu. Karena pada hakikatnya kita dari kecil itu akan selalu mengenal yang namanya reward dan punishment atau mengenal baik dan buruk. Ini kan sebuah lawan kata. Ya bahkan ya, saya nggak mau terlalu dalam ini, takut saya salah ngomong, tapi bahkan kalau kita tahu bahwa di dalam setiap agama apapun itu ada yang namanya reward dan punishment. Ya, ada yang namanya surga dan ada yang namanya neraka. Gitu. Jadi adanya itu mengendalikan orang-orang untuk beraktivitas itu lebih baik, untuk melakukan sesuatu lebih teratur, lebih tersistematis gitu. Maka dari itu reward dan punishment itu penting. Karena jujur ya, saya dulu adalah orang yang kalau boleh tarik sedikit ke belakang, dulu saya pernah jadi ketua ospek ya. Jadi ketua ospek, saya waktu jadi ketua ospek, saya ingin merubah ospek menjadi ospek yang bersahabat, tidak ada marah-marah dan lain sebagainya. Gitu. Saya dulu panitia ospek jurusan saya gitu. Sama, kita sama-sama. Impian saya seperti itu karena saya melihat sebelumnya kayaknya nggak penting deh marah-marah dan lain sebagainya gitu. Saya berusaha memberikan hal yang positif dan mengurangi sesi kedisiplinan gitu. Tapi ternyata prakteknya ketika orang itu terlalu dibaikin, ya ini nggak tahu penyakit orang kebanyakan di Indonesia atau manusia pada umumnya, ketika dibaikin malah melunjak.
gitu. Nah di saat itu saya berpikir bahwa memang harus ada keseimbangan, balance. Nah sebenarnya reward dan punishment ini adalah balancing di dalam sebuah perusahaan gitu. Karena kalau tidak ada yang balancing itu akan kacau gitu. Makanya saya yakin bahwa sebuah reward dan punishment itu penting. Tapi kita jangan sampai terlalu fokus ke dalam punishment-nya. Dalam arti gini, ya samalah. Apakah mungkin ada orang yang percaya bahwa menakut-nakuti itu baik? Contoh seperti COVID. Ya, saya adalah tim yang percaya bahwa COVID itu berbahaya, tapi COVID juga bisa disembuhkan dengan arti kita selalu memberikan percaya positive thinking, ikuti prokes dan lain sebagainya. Tapi ada tim yang percaya bahwa menakut-nakuti itu penting, kita harus memberikan unsur ketakutan. Seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, balik lagi bahwa adanya reward and punishment itu untuk memberikan keseimbangan ya Mbak Ulfira gitu. Jadi itu penting karena di dalam sebuah hal keseimbangan itu penting, bukan hanya di dalam pekerjaan, hidup, rumah tangga, hubungan, relationship dan lain sebagainya, keseimbangan itu penting. Oke, baik, Mas. Mungkin satu lagi ya, karena masih ada pertanyaan dari Ibu Luluk Andriani. Izin bertanya, bagaimana mendorong tim tetap bisa produktif atau berprestasi meskipun tidak ada mekanisme reward dan punishment secara langsung? Mungkin bisa singkat, Mas Daniel. Bagaimana mendorong tim tetap bisa produktif? Oke. Melalui personal bonding and communication. Jadi komunikasi secara personal dan memberikan ikatan personal yang tadi saya bilang. Jadi kalau memang mungkin ya saya tapi perusahaan kecil Mas, saya nggak bisa memberikan reward yang gimana-gimana. Ibu Mbak Luluk ini ya bisa memberikan pendekatan-pendekatan secara personal. Ya jadi mulai mengenal orang keluarga karyawan kita dan lain sebagainya. Karena sebenarnya karyawan itu senang kalau atasannya itu ingin tahu. Walaupun sekedar hanya basa-basi gitu. Oh dia akan berpikir bahwa ternyata Mbak Lulu ini care ya sama saya gitu. Dan reward juga yang saya tadi bilang tidak perlu secara hadiah dan lain sebagainya, bisa memberikan selamat, ucapan selamat, apresiasi. Atau biasa kalau kita ada briefing pagi ya, kalau kita ada briefing pagi, orang yang karyawan kita suruh maju ke depan, sharing. Kita bisa bilang bahwa dia minggu ini karyawan terbaik, boleh sharing, itu menjadi sebuah kebanggaan itu. Itu sama kalau waktu kita dulu sekolah, upacara bendera biasa orang-orang yang berprestasi itu diumumkan di upacara bendera. Ya kan, sebenarnya cuma disuruh ngomong aja, tapi itu buat orang yang ada di depan banyak orang tersebut itu menjadi sebuah kebanggaan gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu juga bisa berpengaruh ya Mbak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Daniel jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Luluk. Tadi ada Kak Ulfira juga, terus ada Mas Ahmad Nurholis dan pertanyaan dari Ibu Etis. Semoga semua jawaban dari Mas Daniel bisa membantu menjawab ya dari semua pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, ini karena waktunya juga agak mepet, udah lewat waktu sih 2 menit ya Mas Daniel, tapi keren sekali. Ini buat teman-teman, mohon maaf karena waktu yang memisahkan kita. Saya sisa mau reminder aja nih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini untuk jangan lupa untuk absensi, karena untuk sertifikatnya akan dikirimkan melalui email yang dimana akan dikirimkan setelah teman-teman mengisi link absensi terlebih dahulu. Link absensinya sudah ada di kolom chat Zoom-nya ya. Silakan langsung dicek aja ya. Baik. Lalu jangan lupa juga untuk teman-teman jangan lupa untuk mention keseruan kita di hari ini nih, karena keren banget tadi paparan dari Kak Daniel. Aku aja sampai udah ambil shoot video banyak gitu ya, karena aduh teman gue nih keren banget. Apalagi materinya juga seru-seru banget. Dan juga teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini jangan lupa untuk selalu follow akun dari Kaizen Room untuk selalu mendapatkan update berita terbaru dari kelas-kelas keseruan dari Kaizen Room ya. Dan tadi juga sudah dibahas sama Kak Daniel bagaimana pentingnya kita membentuk tim juga yang keren ya Mas Daniel ya. Jadi ternyata untuk membentuk tim yang solid, yang keren itu ya bukan selain kita terapin reward dan punishment, tetapi juga penting banget untuk kita menerapkan komunikasi terbuka ke tim kita. Dan mungkin nanti selanjutnya berkenan kali ya kita undang kembali Kak Daniel untuk membahas bagaimana kita bisa menjadi tim yang solid ya ke depannya. Terima kasih. Lalu mungkin Oke, dari Kak Daniel, saya mau kasih, saya mau minta highlight terlebih dahulu nih sama Mas Daniel.
terkait paparannya pada hari ini. Tapi tadi saya juga dengar kalau misalkan Mas Daniel bagaimana kalau misalkan dari sisi psikologisnya. Mungkin saya mau tambahkan sebelum berakhir. Ya, tadi kalau misalkan dari sisi psikologisnya, apalagi kita berada di dalam suatu perusahaan, sebenarnya baik reward ataupun punishment itu kita bisa melihat juga dari sisi individual dari karyawan kita, gitu ya Mas Daniel ya. Kalau misalkan saya selalu ngetes dulu nih karyawan saya biasanya pakai tes Tiffin. Mungkin di sini teman-teman juga kalau misalkan ada yang punya perusahaan ya atau punya karyawan gitu, boleh banget tuh kalau misalkan udah mulai bingung kenapa sih saya kerjaannya rombak tim terus, karena saya mengakui bahwa untuk membentuk satu tim yang solid itu sebegitu susahnya ya Mas Daniel. Nggak bisa dalam kurung 1-3 bulan atau 6 bulan. Kita butuh minimal waktu 1 tahun untuk penyesuaian budaya masing-masing dan pengenalan diri masing-masing, gitu ya Mas Daniel ya. Jadi saya menerapkan biasanya di tempat saya di Kaizen Room itu kita pakai tes Tiffin Mas Daniel. Ini bukan promosi karena aku pakai sendiri sama Mas Aidil Wicaksono, kita semua karyawan kita tes Tiffin dulu. Itu kita mengetahui bahwa ini karyawan kita ini sebenarnya mereka fitrahnya itu seperti apa. Apakah mereka fitrahnya itu ekstrovert atau introvert. Nah, di sini ekstrovert introvert ini bukan dalam artian mereka ekstrovert itu seperti aku yang suka sekali bersosialisasi atau introvert yang tidak menyenangi banyak interaksi gitu ya, bukan. Tetapi di sini halnya berkaitan dengan apakah kita memberikan reward. Ekstrovert itu kalau misalkan di Tiffin adalah apakah kita memberikan reward atau kalau introvert memberikan challenging atau ancaman atau tantangan atau mungkin punishment atau hukuman gitu. Dan ternyata di karyawan saya di Kaizen Room itu rata. Jadi ada 50% mereka adalah ekstrovert, 50% mereka punishment. Jadi maksudnya apa? Jadi saya saat berkomunikasi dengan karyawan saya bisa mengetahui bahwa gaya komunikasi seperti ini yang harus saya sampaikan ke karyawan saya sehingga itu bisa memecut kinerja mereka. Jadi saya seumpama ada anak sosial media saya, dia itu ada anak thinking extrovert. Thinking extrovert dalam artian dia menyukai reward. Jadi kalau saya ngomong ke dia, hayo kerjain ini, karena kalau kamu kerjain ini nanti dapat duit. Aku bilang gitu. Nah kalau misalkan di karyawan saya yang satunya dia thinking introvert, arti introvert itu adalah mereka menyenangi, diancam dulu baru kerja gitu ya. Harus kayak ini, hayo loh, kamu kalau nggak ngerjain ini kamu nggak dibayar. Sama-sama tujuannya adalah uang, tapi gaya bahasanya berbeda. Ya, kalau misalkan sampai kebalik nih kayak orang introvert kita kasih reward, itu bisa jadi kayak mereka menyepelekan Mas Daniel ternyata. Kayak kalau misalkan dibilang, iya kamu kalau aku bilang ke orang introvert ya, iya kamu kalau misalkan ngerjain ini nanti dapat duit gitu kan. Pasti mereka kayak, ya udah kurang gimana gitu, kurang greget gitu, kurang diancam gitu. Nah, kalau begitu pun sebaliknya dengan orang yang ekstrovert, kalau misalkan kita ancam ya dibalik gitu ya, ini kamu kalau nggak ngerjain ini kamu nggak akan dapat duit. Mereka pasti kayak ya udah, ya saya nggak usah dapat duit gitu. Akan berbeda gitu efeknya ke personal masing-masing. Makanya kita perlu mengetahui dulu dan mengenali bagaimana cara kita berkomunikasi dengan karyawan kita. Atau mungkin kalau saya memperlakukan itu juga ke teman-teman saya sih. Jadi nggak cakupannya bukan dalam lingkup ruang kerja aja, tetapi itu bisa kita gunakan juga di lingkungan pertemanan kita gitu, atau rekan-rekan kita di luar sana gitu ya. Dan terakhir mungkin aku minta highlight dari Mas Daniel singkat terkait bagaimana kita punya tim produktif lewat reward atau punishment. Oke, silahkan Mas Daniel. 1 menit. Oke, jadi dari saya ada 2 sudut pandang. Kalau kita sebagai karyawan atau masih menjadi seorang tim di bawah gitu, kita harus melihat reward dan punishment dua-duanya sebagai hal yang positif. Positif dalam arti untuk membangun kinerja dan semangat kita ke arah yang lebih baik. Ya, tapi apabila ada salah satu yang tidak berjalan dengan baik, balik lagi kepada kita, apakah kita mau bertahan atau tidak. Yang kedua, kalau dari sudut pandang leader, ketika kita ingin menerapkan reward dan punishment itu harus berdasarkan indikator yang jelas. Ya, dan ketika kita ingin membuat sebuah performance indikator, kita harus memahami individu-individu masing-masing dari tim kita. Seperti yang mungkin tadi dicontohkan oleh Mbak Ismita yang sudah dilakukan di tim Mbak Ismita gitu. Dan yang paling penting adalah, saya selalu percaya paling penting adalah komunikasi. Jadi baik dari segi leader ataupun dari segi karyawan, communication skill itu penting. Jadi kita selalu bisa berkomunikasi, karena biasanya friksi itu terjadi karena adanya kurang komunikasi. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Ismita.
Oke, baik. Terima kasih Mas Daniel atas waktu dan kesempatannya yang sudah meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman rekan Kaizen Room di siang hari ini, dari pagi sih, dari pagi sampai siang hari ini selama 1 jam ya. Semoga apa yang Mas Daniel paparkan pada hari ini bisa langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari para rekan Kaizen Room ya. Terima kasih sekali lagi Mas Daniel. Dan baik, ini sebelum kita mengakhiri acara di siang hari ini, saya mau ngajak dulu nih buat rekan Kaizen untuk open cam dong, untuk on cam, karena kita akan mengambil 3 foto dalam hitungan ketiga ya. Baik, buat teman-teman biar ada kenang-kenangan nih, karena nanti akan kita update juga di story-nya Kaizen Room, biar teman-teman bisa lihat, oh ini hari ini kita ada aktivitas bersama teman-teman Kaizen. Oh di sini sudah ada Kak Teresia, Pak Ahmad Nurpolis, ada Mbak Adema, ada Mas Endri, Mbak Endri, ada Mbak Tiara, Mbak Aditya Sari, Mbak Venadlin. Aduh, udah banyak sekali nih. Silahkan open cam ya teman-teman ya, biar kita bisa mengabadikan acara kita pada hari ini. Oke, untuk teman-teman operator, siap? Dalam hitungan ketiga ya. Oke. 1, ini kita foto foto resmi dulu ya, foto resmi biar kesannya kita resmi banget gitu ya, formal. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi, 2 kali lagi ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ini wow, keren-keren sekali udah pada on cam juga. Wow, suka nih saya nih teman-teman yang aktif. Oh, terima kasih ya. Ini buat teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab dari sesi kita hari ini, boleh banget langsung follow Mas Daniel di akun Instagramnya ya. Mas Daniel mungkin boleh silakan langsung dicantumkan di kolom chat, atau boleh langsung juga follow akun Instagram dari Kaizen Room ya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan testimoni di Google My Business Kaizen Room ya. Oke, sama-sama, ini udah banyak banget. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini juga ya. Dan terima kasih sekali lagi buat para rekan Kaizen atas perhatian dan waktu yang diluangkan untuk mengikuti kelas Kaizen Talk kita pada hari ini. Saya Ismita Saputri beserta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sekaligus meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di kelas Kaizen Talk lainnya ya. Jangan lupa untuk mention juga keseruan kita hari ini. Bye-bye. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye.